Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, jangan lupa meskipun di rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Selalu cuci tangan dan kalau kita lagi keluar harus memakai masker ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengawali belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya materi ibu hari ini yaitu tentang kurban dan akikoh, di mana kalian semua harus memperhatikan ya, karena di dalamnya nanti akan ada tugas yang harus kalian selesaikan dan nanti tugasnya dikirim ke WA ibu. Oke, selanjutnya kita mulai, yaitu kurban dan akikoh. Yang pertama yaitu pengertian dari kurban. Kurban adalah suatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Selanjutnya, coba amati gambar di samping. Sedang apakah mereka atau orang-orang yang ada di gambar di samping itu sedang melakukan kegiatan apa? Dan bisa dikirim ke WA ibu ya, nanti dijawab di buku tulis lalu difoto dan dikirim ke WA ibu. Selanjutnya yaitu syarat binatang kurban. Syarat-syarat binatang yang sah untuk dikurbankan ialah binatang yang dipelihara dan diternakkan serta halal zatnya untuk dimakan dagingnya, seperti unta, sapi, kambing, kerbau, dan binatang-binatang ternak untuk berkurban itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu cukup umur dan yang kedua tidak cacat. Yang pertama yaitu ketentuan umur dari binatang kurban itu sendiri. Jadi tidak sembarangan binatang kurban yang sudah disebutkan tadi bisa disembelih untuk kegiatan berkurban ya. Seperti halnya yang pertama yaitu domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau lebih atau telah berganti gigi. Yang kedua yaitu ada kambing. Kambing bisa sekurang-kurangnya berusia 2 tahun. Yang ketiga, sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya berusia 2 tahun juga. Dan yang terakhir, ada unta, sekurang-kurangnya berusia 5 tahun. Selanjutnya, binatang cacat yang tidak sah dipergunakan dalam berkurban ialah binatang yang memiliki penyakit seperti sakit mata, pincang kakinya, atau terlalu kurus dan terlalu tua. Jadi binatang untuk berkurban itu harus sesuai dengan kriteria ketentuan umur yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya, pada saat menyembelih hewan kurban disunahkan beberapa hal. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Jadi sebelum kita memulai untuk menyembelih hewan kurban, pastinya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga membaca takbir. Keempat, binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat. Jadi seperti kita mau melaksanakan sholat, menyembelih binatang kurban ini juga harus dihadapkan ke arah kiblat ya. Selanjutnya, binatang menarik dengan lemah lembut ketika kita akan menyembelih binatang kurban itu sendiri. Jadi tidak boleh kasar ya menariknya, biar hewan kurban tersebut tidak merasa kesakitan. Selanjutnya membaca doa sebelum berkurban dan disunahkan disembelih oleh orang yang berkurban itu sendiri. Selanjutnya ada hikmah dari berkurban. Jadi ketika kita berkurban pastinya akan ada hikmah yang dapat kita ambil dari kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu mengenang dan meneladani sikap kepatuhan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua yaitu meluruskan kembali akidah kepada yang benar
dalam berkurban, hanya kepada Allah, bukan kepada hal yang lain, seperti halnya labuan dan lainnya. Yang ketiga yaitu bagi sahibul Quran merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat yang telah diterima dan bentuk tadaburnya kepada Allah. Dan yang terakhir, bagi fakir miskin, kurban merupakan kebahagiaan sendiri karena hari itu dapat menikmati enaknya daging kurban. Jadi kita bisa berbagi ke sesama saudara kita. Selanjutnya yaitu akikah. Coba diamati gambar di samping ini, kira-kira anak laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya kalau sudah tahu dan bisa ditebak, coba berapa umurnya. Kalau sudah, nanti disatukan sama tugas yang pertama tadi ya. Habis itu dikirim ke ibu melalui WhatsApp. Selanjutnya, pengertian dari akikah. Yang pertama yaitu akikah adalah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran sebagai bukti rasa syukur kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ketika kita sudah mempunyai anak nanti, patut sewajarnya kita mengakikahi anak kita. Selanjutnya, ketentuan dari akikah. Ketentuan dari akikah ini sudah tercantum dalam salah satu hadis rawahul at-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang salah satu artinya seperti ini. Aisyah, ia berkata, Rasulullah telah menyuruh kepada kita untuk menyembelih kurban untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor kambing. Beberapa ulama di sini sudah sepakat akan ketentuan tersebut. Jadi ketika kita nanti mempunyai anak laki-laki, sewajibnya untuk mengakikahi anak kita 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Selanjutnya kita lanjutkan ke hukum dari akikah itu sendiri. Hukum akikah, sebagian ulama sudah berpendapat bahwasannya hukumnya yaitu sunnah muakkad untuk orang-orang yang mampu dan melahirkan anaknya. Nah, di sini ada dari rawahul at-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya dari Samurah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya dan disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi pada hari ini, pada kelahiran anak ke-7 itu dilaksanakan akikah dan dicukur rambutnya serta diberikan nama yang terbaik untuk anak tersebut. Waktu pelaksanaan akikah. Yang pertama, penyembelihan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Di sini disunahkan untuk ketiga hari tersebut. Nah, jika akikah disembelih pada hari ke-7 tidak bisa pada hari ke-21 ataupun pada hari ke-14, itu bisa di hari kapanpun saja, asalkan sudah mampu memenuhi syarat-syarat dari akikah itu sendiri. Seperti halnya sudah diriwayatkan oleh hadis riwayat Baihaqi yang artinya seperti ini. Akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21 dari lahirnya anak kita. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, yang saya jelaskan di awal, ketika kita tidak mampu dari ketiga hari tersebut, bisa kita laksanakan setelah hari itu atau hari-hari berikutnya tanpa menghitung kelipatan dari ketujuhnya, tapi disunahkan untuk kelipatan dari hari ke-7 itu sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan sewaktu akikah. Yang pertama yaitu disembelih oleh ayah dari anak yang diakikahi. Jadi ketika seorang anak akan diakikahi, lebih dianjurkan disembelih langsung oleh sang ayah. Tetapi ketika tidak bisa, nanti bisa digantikan oleh yang lainnya. Yang kedua yaitu memberi nama yang terbaik untuk si anaknya, karena nama tersebut bisa menjadi cerminan dari anak itu sendiri ketika nanti anak itu sudah besar. Yang ketiga yaitu mencukur rambut anak yang diakikahi. Itu bisa dilaksanakan kedua orang tua maupun orang lain.
Selanjutnya, hikmah dari akikah itu sendiri. Yang pertama, sebagai perwujudan rasa syukur Allah, perwujudan rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya berupa anak. Jadi kita bentuk rasa syukur kita kepada Allah yaitu dengan mengakikahi anak kita. Selanjutnya yang kedua, menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah, karena anak itu sebagai amanah yang harus kita jaga dan kita akikahi. Yang ketiga yaitu mempererat tali persaudaraan kepada para tetangga, karena ketika kita melaksanakan akikah pastinya tetangga-tetangga kita akan ke rumah kita untuk membantu kita, jadinya tali persaudaraan antar tetangga itu bisa terjalin dengan baik. Selanjutnya yang keempat, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin, karena dengan adanya akikah ini kita bisa berbagi satu sama lain, terutama kepada fakir miskin yang mungkin tidak bisa memakan daging akikah itu sendiri atau seperti kambing kayak gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, secara batiniah mengajarkan kepada anak untuk mendekatkan diri kepada Allah sedari kecil. Dengan begitu pasti ada pesan-pesan yang tersirat ketika kita menjalankan akikah itu sendiri. Selanjutnya perbedaan kurban dan akikah, di mana yang pertama yaitu kalau kurban disyariatkan dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak pada hari ke-7 ataupun ke-14 atau ke-21. Akan tetapi boleh dilaksanakan setelah hari-hari tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Jadi setiap tahun kita dianjurkan untuk berkurban ketika kita merasa mampu. Seperti halnya untuk sapi itu 7 orang. Nah, untuk kambing atau domba itu 1 orang 1 ekor. Nah, yang selanjutnya akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. Jadi ketika kita hidup itu diwajibkan untuk 1 kali saja diakikahi. Selanjutnya yaitu binatang cukup 1 ekor untuk berkurban untuk 1 orang. Akan tetapi kalau akikah itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan jumlah kambingnya itu 1 ekor, sedangkan laki-laki berjumlah 2 ekor. Selanjutnya daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak untuk kurban. Jadi setiap kita melaksanakan kurban kan kebanyakan kita mendapatkan daging kurban itu dalam keadaan mentah, karena itu suatu yang disunahkan dan alangkah baiknya itu dikerjakan. Untuk akikah itu sendiri itu daging diberikan setelah matang. Jadi sebelum kita melaksanakan akikah, sesudah menyembelih akikah itu diharuskan itu dagingnya itu dibagikan kepada tetangga-tetangga atau fakir miskin itu dalam keadaan matang, karena biar 1 hari itu langsung habis dan kita bisa membagikan seluruhnya tanpa menyisakan untuk keluarga kita. Itu lebih baiknya, atau 1/3 dari daging kambing itu sendiri. Nah, selanjutnya ini sekian dari saya, di mana tugas-tugasnya tadi boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Untuk batas waktunya saya kasih waktu sampai pukul 9 malam, nanti bisa dikerjakan di buku tulis dan jangan lupa difoto. Selanjutnya nanti di rumah coba anak-anak untuk mempraktekkan berkurban ya, nanti di video seperti pakai animasi binatang, semisal di rumah punya kayak boneka sapi ataupun kambing, nanti bisa dipraktekkan. Nanti saya kasih link videonya, bisa dilihat di rumah dan nanti di video oleh orang tua. Nanti dikumpulkan sama batas waktunya yaitu pada pukul 9 malam.
Terima kasih, semoga hari ini bermanfaat untuk semuanya. Materi kita dapat tersampaikan kepada panjenengan semua dalam keadaan utuh, tidak terpotong-potong. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila ibu ada kurangnya, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.